Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Kalistari dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan program sorting dengan metode bubble sort. Pertama-tama kita masuk ke Dev C++, kemudian klik Ctrl N untuk mulai mengetik program. Baik, yang bagian pertama itu kita mengetik include your stream. Ini fungsinya agar kita bisa menyertakan pustaka standar input output dalam C++. Kemudian using namespace std itu agar bisa menggunakan sin, cout, dan lain-lain tanpa harus menuliskan std. Kemudian in main itu adalah pintu masuk ke sebuah program. Selanjutnya di bawahnya lagi kita ketik in data 100. Data 100 maksudnya yaitu array untuk menyimpan maksimal 100 elemen yang akan diurutkan. Kemudian n ini fungsinya menyimpan jumlah elemen yang dimasukkan oleh pengguna. I dan j merupakan variabel literasi untuk perulangan, sedangkan temp merupakan variabel sementara untuk menukar data saat sorting. Selanjutnya yaitu cout-nya adalah masukkan jumlah elemen dan sin-nya adalah n. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah elemen. Jadi kita masukkan jumlah elemen itu secara acak sesuai dengan keinginan. Untuk yang selanjutnya di bagian for itu i sama dengan 0, berarti nilai i dimulai dari angka 0, kemudian i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus. Selanjutnya untuk bagian cout yaitu elemen ke i plus 1, artinya kita akan memasukkan elemen sebanyak dari jumlah elemen yang telah kita masukkan di awal tadi. Jadi ketika kita masukkan elemen berapapun, batasnya itu sampai 100, jadi yang muncul yaitu elemen ke sesuai dengan angka yang kita masukkan pada jumlah elemen di bagian awal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus.
kemudian for J sama dengan 0, J lebih kecil dari N kurang I kurang 1, dan J++. Jadi loop luar I itu untuk mengontrol beberapa kali pengurutan dilakukan. Kemudian loop dalam J membandingkan dua elemen yang berdekatan. Kemudian if data J lebih besar dari data J plus 1, artinya jika elemen kiri lebih besar dari kanan, maka itu akan ditukar. Proses ini akan diulang hingga data terurut dari kecil ke besar, atau bisa juga disebut dengan ascending. Baik, untuk di bagian ini dia akan menampilkan data yang sudah diurutkan. Jadi data akan tampil setelah kita memasukkan elemen-elemen, dan yang akan tampil yaitu dari angka paling kecil ke terbesar. Kemudian return, kemudian kita save, Ctrl S, lalu kita compile and run. Jadi yang muncul akan seperti ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk memasukkan jumlah elemen itu sebanyak 5. Kemudian dia akan berurut dari elemen 1 sampai dengan 5. Jadi kita dari 1 sampai 5 memasukkan angka sebanyak 5 kali. Jadi kita masukkan angka secara random. Kemudian setelah kita masukkan angka sebanyak 5 kali, data yang akan diurutkan yaitu mulai dari terkecil sesuai data yang telah dimasukkan. Di sini yang terkecil yaitu 2, 3, 4, 5, dan 8. Jadi berapa kali kita masukkan elemen itu sebanyak jumlah elemen yang telah kita masukkan di awal. Karena di sini jumlah elemen yang saya masukkan yaitu 5, jadi elemen yang muncul itu dari elemen 1 sampai dengan 5. Teman-teman bisa mengubahnya menjadi beberapa pun, dan itu batasnya sampai dengan 100.
Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang salah atau kurang, mohon untuk diberikan saran dan arahan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.